Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 hari ini kita akan mulai bab baru untuk pelajaran IPS-nya. Kita akan mulai masuk ke bab 2, yaitu materinya adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dulu di kelas 7 kalian udah pernah belajar ya tentang interaksi sosial itu apa, kemudian syaratnya, jenis-jenisnya, kemudian ada juga faktornya, udah belajar di kelas 7. Nah, sekarang kita bahas dampak atau pengaruh dari interaksi sosial itu apa buat kehidupan. Nah, pertama kita lihat dulu bagannya. Di sini kalian bisa buka buku kalian halaman 79. Jadi kalau dari segi definisi sendiri itu kan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, dari interaksi sosial ini atau hubungan timbal balik dari masing-masing kelompok ataupun individu nanti akan mengakibatkan tiga pengaruh atau mempengaruhi tiga hal kehidupan di dalam masyarakat. Yang pertama ada mobilitas. Yang kedua ada pluralisme ataupun multikulturalisme. Yang ketiga adalah konflik dan integrasi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Mobilitas itu apa, pluralisme itu apa, konflik dan integrasi itu apa. Nah, kita bahas dulu tentang mobilitasnya. Bisa dibuka di buku kalian halaman 82. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, mobilitas itu asal katanya berasal dari bahasa Latin yang artinya mobilis. Mobilis sendiri itu kalau dari segi katanya atau dari segi istilah itu artinya memudahkan untuk berpindah. Jadi kemudahan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kalau gampangannya mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan posisinya ini dia sifatnya bisa naik ataupun turun ataupun tetap. Nah, mobilitas ini dia bergeraknya dari satu lapisan kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Di dalam masyarakat sendiri ada yang namanya kelas sosial. Kelas sosial ini adalah tempat di mana individu memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, masing-masing kelas sosial ini dia memiliki karakteristik ataupun ciri khasnya masing-masing. Kalau kita berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, itu nanti disebutnya dengan mobilitas sosial atau perpindahan sosial seperti itu. Nah, jenis mobilitas itu ada dua, ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kalian bisa lihat lagi di halaman 85 mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang ataupun kelompok dari satu kedudukan kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi kalau vertikal itu dia berpindah bisa ke atas ataupun ke bawah. Nah, kalau vertikal ini kalau dia naik atau dia mengalami kenaikan kelas sosial itu disebutnya dengan social climbing. Kalau dia mengalami penurunan kelas sosial disebut dengan social linking atau social sinking gitu. Jadi ada dua ya jenis mobilitas vertikal, ada social climbing dan social sinking. Kalau social climbing itu yang terjadi karena adanya perpindahan status sosial atau kedudukan seseorang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya misalkan seorang karyawan misalkan Pak Tono gitu, dia seorang karyawan di perusahaan X. Karena dia berprestasi, kemudian dalam pekerjaannya juga ulet, akhirnya dia diberikan kenaikan promosi jabatan. Nah, kenaikan promosi jabatan dari misalkan yang sebelumnya staff jadi manajer. Nah, itu disebutnya dengan social climbing atau mengalami kenaikan kedudukan atau kenaikan posisi. Nah, yang kedua itu adalah vertikal ke bawah atau disebutnya dengan social sinking. Kalau social sinking itu adalah penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya misalkan seorang pegawai pemerintahan, dia diturunkan pangkat atau jabatannya karena melanggar peraturan yang ada atau dia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Misalkan ada tindakan korupsi atau kolusi, nepotisme misalkan, akhirnya mendapatkan sanksi, diturunkan jabatannya atau dicopot. Nah, ini berarti dia mengalami peristiwa mobilitas
vertikal turun atau social sinking. Jadi dia kedudukannya mengalami penurunan. Itu adalah bedanya antara mobilitas vertikal dan mobilitas social climbing dan social sinking, seperti itu. Kalau kalian pengen lihat contoh kasusnya tentang mobilitas vertikal, itu ada beberapa kasus. Kalian bisa lihat ada kasus 1, 2, dan 3. Nah, ini Buddha Maris Mandila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua sebagai guru IPS. Buddha Maris menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Buddha Maris Mandila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Buddha Maris diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Buddha Maris Mandila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Kalau contohnya kayak gini, berarti dia mobilitasnya adalah vertikal naik atau social climbing. Kita lihat kasus yang kedua. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha yang membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil yang menjadi agen teh. Kalau kasus yang kedua, berarti dia mobilitasnya vertikal turun atau social linking atau social sinking. Nah, itu dua contoh kasusnya yang bisa kalian bandingkan untuk contoh mobilitas yang vertikal, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.